sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yolanda Tira Maulana Ginting dengan NIM 2001-124623. Saya sendiri dari Prodi Ilmu Administrasi Publik dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada dosen saya untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Komunikasi dalam Organisasi pada kelas A. Sebelum kita membahas tentang organisasi komunikasi, saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu komunikasi. Komunikasi sendiri adalah aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan organisasi sendiri merupakan suatu unit sosial yang terdiri atas organ-organ yang memiliki tugas dan pembagian kerja masing-masing, namun saling berhubungan antara satu sama yang lain dan berkaitan antara satu sama yang lain guna mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam suatu organisasi tersebut. Jadi, dari pengertian antara komunikasi dan organisasi tersebut, bisa kita tarik kesimpulannya bahwa komunikasi organisasi itu merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berbeda dalam suatu organisasi tersebut. Organisasi sendiri terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara satu sama dengan lainnya yang dapat berfungsi dengan baik dalam suatu lingkungan ataupun dalam suatu organisasi. Komunikasi organisasi sendiri melibatkan manusia yang sebagai subjek dan terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak sebagai atas informasi yang ada. Di sini komunikasi sebagai seni bergaul, kita dapat mengambil pengertian daripada arti komunikasi tersebut, yang dimana komunikasi tersebut yang dapat kita tahu bahwa pengirim atau penerima pesan berita antara dua orang atau lebih. Dengan berkomunikasi kita dapat bisa saling berhubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya, baik itu di sekolah, tempat kerja, maupun lingkungan masyarakat, dan di mana-mana saja tempat kita berada pada saat ini. Sebenarnya kemampuan orang berkomunikasi tersebut tidak semena-mena dari Tuhan Yang Maha Esa, melainkan kemampuan komunikasi yang baik dan benar itu bisa kita dapati dari cara kita bergaul sama orang lain atau cara kita berkumpul antara satu orang dengan orang yang lain, yang dimana kemampuan berkomunikasi yang efektif dalam pergaulan itu bisa melatih kita untuk mengontrol diri kita sendiri, beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Mulai dari kita bergaul dengan diri kita sendiri, bukan berarti kita bersifat egois, melainkan dari situ kita dapat menyampaikan suatu pesan untuk orang lain agar bisa mengontrol lingkungan dengan berkomunikasi dengan diri sendiri. Bergaul dengan orang lain juga bisa menjadi komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar, dengan mulai menunjukkan kepedulian terhadap orang di sekitar kita. Misalnya kita belajar melalui berpikir kritis dan berkomunikasi yang bisa menimbulkan relasi baik terhadap orang sekitar. Dan itu dapat menjadikan komunikasi sebagai kegiatan yang dapat menyenangkan bagi orang-orang di sekitar kita, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, maupun di lingkungan rumah, baik itu di masyarakat maupun lingkungan perkantoran. Dari yang kita tahu bahwa komunikasi tersebut memiliki beberapa prinsip, yang salah satunya adalah bersifat sistematik. Bersifat sistematik itu menurut KBBI adalah berhubungan antara suatu sistem penyusunannya yang teratur. Sistem komunikasi yang bersifat sistematik tersebut terdapat dua sistem dasar, yaitu adanya sistem internal maupun sistem eksternal. Sistem internal komunikasi sendiri adalah seluruh unsur yang dapat mempengaruhi dari dalam, misalnya adanya suku, ras, latar belakang, sosial budaya, adat, nilai pendidikan, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi diri manusia itu sendiri. Selanjutnya ialah sistem eksternal. Sistem eksternal sendiri berbeda dengan sistem internal. Jikalau sistem internal itu berasal dari dalam diri kita, maka sistem eksternal itu berasal dari luar, misalnya tata ruang, pencahayaan, temperatur ruangan, ataupun kegaduhan yang terjadi di daerah untuk kita berkomunikasi. Sebenarnya bisa kita lihat bahwa komunikasi sendiri memegang peranan penting dalam menghadapi ekspansi virus COVID-19 yang ada di Indonesia ini secara rasional. Hal ini sangat menentukan atau menjadikannya momentum agar negara atau bangsa kita ini tangguh untuk menghadapi musuh yang sangat berat dan berbahaya yang berupa COVID-19. Akan tetapi bisa kita lihat bahwa komunikasi yang terjadi antara masyarakat maupun pemerintah, baik itu tenaga medis lainnya, itu kurang
baik sehingga masih banyaknya berita-berita hoaks yang tersebar ataupun berita-berita yang tidak mengenakan hati masyarakat. Antara lain ialah kurang-kurangnya data atau informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau minimnya sosialisasi daripada pemerintah untuk masyarakat tentang adanya isu COVID-19 tersebut yang menyebabkan kepercayaan pada masyarakat Indonesia terhadap COVID-19 ini sangatlah rendah. Oleh karena itu pemerintah dapat merevisi atau pedoman komunikasi terhadap penanganan COVID-19 tersebut untuk mendorong operasional atau mendorong komunikasi dalam penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia pada saat sekarang ini. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah. Sekian dan terima kasih.